warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melayu Klasik periode 1920 sampai 1933 akan menampilkan sebuah monolog Surabaya dan sebuah Surabaya tentunya. Terlihat seorang gadis berambut hitam dan tebal yang diikat dengan benang sutra, tak lupa hitam-hitam gadis itu adalah Siti Nurbaya, istri baginda Sulaiman, seorang saudagar kaya di Padang. Siti Nurbaya memiliki kekasih bernama Samsul Bahri, putra Sultan Mahmud Syah, seorang penghuni di Padang. Nurbaya tampak terlihat sedih, sebab kesedihan yang dialami tak lain karena ia akan berpisah dengan kekasihnya Samsul Bahri yang akan merantau ke tanah Jawa, melanjutkan belajarnya. Aku adalah Siti Nurbaya, putri saudagar Baginda Sulaiman, saudagar terkaya di tanah Padang. Dan aku memiliki teman kecilku yang bernama Samsul Bahri. Sejak kecil, aku dan Samsul Bahri tak pernah terpisah. Namun, setelah kami beranjak dewasa, ternyata Samsul Bahri memiliki perasaan yang bukan lain adalah perasaan cinta kepadaku. Ya, malam itu Samsul berkata kepadaku, "Nur, aku menyukaimu. Dan hanya kaulah wanita yang akan dijadikan istri hingga akhir hayatku. Dan malam ini adalah malam yang penuh harapan. Tentunya harapan untuk masa depan." Sungguh senang hatiku mendengarnya. Dan saat itu pula aku menjawab, "Sam, begitu pula denganku. Aku pun merasakan sesuatu yang bukan lain perasaan yang sama denganmu, Sam. Hanya kau pria yang akan dijadikan suami di akhirat nanti. Sebenarnya malam ini Samsul begitu sedih karena ia hendak meninggalkan untuk pergi melanjutkan sekolahnya di Sekolah Dokter Jawa, Jakarta. Dan Samsul pun sangat khawatir karena takut mimpinya yang selama ini terjadi. Tahukah kalian apa mimpi yang dia rasakan? Ya, dia bermimpi bahwa aku akan dibawa pergi oleh Datuk Marinir.
Hingga akhirnya tibalah pagi dan aku pun berpisah dengan Samsul Bahri di sebuah pelabuhan di ujung kota Padang, yaitu Teluk Bayi. Sudah berjalan 3 bulan perpisahannya dengan Samsul. Pandangan Nurbaya tampak kosong. Pastilah ia menginginkan kasihnya di perantauan. Ternyata Samsul sudah meninggalkanku selama 3 bulan. Namun hingga saat ini aku belum juga bisa menemukan pelipur lara kesedihan Males sekali. atas kekhawatiranku padamu, Sam. Sedang apakah kau di sana? Apakah kau baik-baik saja? Lalu kuburu kabar darimu. Waktu itu Samsul mengirimkanku sebuah surat. Dalam surat itu, ia berkata, begitu sulit menghilangkan kesedihan atas perpisahan ini. Dalam ingatannya, ia tak hanya mengingat, ia juga mengingat ibu bapak serta handai maulannya di tanah Padang. Dalam surat ini, Sam juga menceritakan kegiatan serta aktivitasnya di sekolah dokter Jawa. Berlinanglah air mataku saat membaca surat dari Musa. Begitu bahagia hati ini mendengar semua cerita darimu. Sam, apakah kau tahu setelah kepergianmu banyak sekali kejadian yang menyedihkan terjadi padamu. Kios ayahku terbakar habis tak tersisa. Sungguh kasihan nasib ayahmu. Cobaan apa lagi yang akan datang? Mengapa semua ini terjadi? Apakah di luar sana ada seseorang yang tak suka dengan keberhasilan ayahku? Aku pikir tidak ada, karena di tanah Padang ini hanya ayahku saudagar yang paling kaya. Aku sangat mengerti perasaan ayahku ketika mendengar semua kejadian ini. Setelah semua kios ayahku terbakar habis, aku dan ayahku jatuh miskin. Terpaksalah ayahku meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Tahukah kau siapa Datuk Maringgi itu? Dia adalah laki-laki yang sangat jahat, kejam dan keji. Tak hanya itu, dia adalah laki-laki yang sangat sombong dan aku. Tak sedikit pun kebaikan yang melekat padanya. Ayahku meminjam uang kepada Datuk Maringgi, dan apabila ayahku tak mampu melunasi hutang-hutangnya, semua tanah milik ayahku akan digadai, dan aku harus menikah dengan pria kecil itu. Karena aku tak ingin melihat ayahku sengsara, aku bersedia menikah dengannya. Sungguh, pernikahan ini bukan kemauanku. Aku bukan seorang wanita yang mudah teracuni oleh pikiran orang tua kita dulu bahwa rasa cinta akan muncul setelah menikah. Maka terimalah perjodohan dan pernikahan ini. Aku pikir wanita di Indonesia tak perlu menikah muda. Lihatlah bangsa Barat. Di sana banyak wanita yang menikah di usia 30 tahun. Namun
mereka masih tetap muda dan cantik. Tak ada seorang pun yang menghina mereka. Semua ini akan kutuliskan padamu, Sang. Maafkan aku. Aku tak bisa menepati janji kita. Aku telah menghancurkan semua harapanmu. Maafkan aku, Sam. Maafkan aku. Terkirimlah surat Singur untuk Samsul dengan segala pengaduannya. Apa yang akan dilakukan Samsul setelah menerima kabar buruk dari kekasihnya? Ya, tepat 1 tahun kepergiannya ke Jakarta, Samsul akhirnya pulang. Dan segeralah ia menengok rumah Baginda Sulaiman dengan rasa berdebar-debar akan bertemu dengan si Buaya. Akhirnya Samsul pulang ke tanah kelahirannya. Samsul. Aku ingin bertemu dengan Samsul. Ya, Bagaimana keadaan dia sekarang? tak apa-apa lah. Apa ada yang berubah darinya? Bagaimana aku bisa melihat Samsulku? Ya, lewat. Samsulku memang tak berubah. Dia masih sama seperti dulu. Samsulku memang dia yang saat ia pulang ke rumahku, Samsul kemana? ia menyebut ayahku yang sedang sakit. Sejak kejadian tragis waktu itu, ayahku jadi sering sakit-sakitan. Sejak aku bertemu dengan terkejutlah dia melihat keadaanku yang sekarang. Badanku yang tinggi dan lemah gemulai kini menjadi kurus. Pipiku menjadi tekuk. Mukaku yang dulu putih kini menjadi pucat. Rambutku kini terlihat kusut. Mano, sado itu. Kemudian Samsul mengajakku keluar dan bertukar cerita. Lalu terdengar suara Datuk Maringgi dari belakang. Lelaki tua itu marah. Samsulku tidak terima diperlakukan semena-mena seperti itu. Akhirnya Samsul dan Datuk Maringgi pun berkelahi. Dan terjadilah keributan pada saat itu. Ayahku, Baginda Sulaiman terbangun dan melihat apa yang sedang terjadi pada saat itu. Tahukah kau apa yang terjadi pada ayahku? Apa? Ayahku jatuh dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, aku diusir oleh Datuk Maringgi dan Kasihan sekali. oleh nama baiknya. Sini di rumah Bundo ada ini. Begitu pula dengan Samsul. Dia diusir oleh ayahnya karena dianggap telah merusak nama baik keluarga. Setelah tragedi yang dialami Siti Buaya dan sang suami, mereka harus berpisah lagi tak namun suatu ketika mereka memiliki niat untuk bertemu kembali. Kali ini Buaya melarikan diri ke rumah saudara perempuannya Siti Alimah. Di sana hanya Siti Alimah yang mampu membantu saya
baik kepadaku. Ya, Masih ya apa sih? Tak apa-apa lah. Kalau tak apa tak apa-apa. Ya, gimana aja kalau tak apa. selang beberapa hari aku berada di sini, aku memutuskan untuk pergi menemui Samsu di Jakarta. Dengan Pak Ali usir Samsu dahulu. Akan kutemui Samsu di Jakarta. Sesampainya aku di Jakarta, ternyata Samsulah yang menjemputku. Dan aku pada saat itu telah dalam keadaan sakit. Segeralah Samsu membawaku ke penginapan. Dan pada malam tiba, Samsu mengajakku jalan-jalan, mengelilingi, melihat-lihat keramaian dan keindahan kota Jakarta. Ini adalah pertemuanku yang ketiga kalinya dengan Samsu. Tapi tampaknya akan menjadi sebuah perpisahan pula. Karena aku harus kembali ke Padang. Sementara Samsu mengurus pekerjaannya di sini. Padang rumah makan Bundo. Sedap jo. Aku harus pulang ke Padang. Di Padang. Miss. Miss. Gantian. Cepat. Saat perpisahan itu terjadi, Gitu masuk ya. Main gongong tuh. Diupload meng YouTube. Kelompokmu kok? Ya itu kan kelompokmu. Saat kepulangannya ke Tidak Padang, makan loh. saya mati keracunan. Kematian ini tak lain perbuatan dari Datuk Maringgi. Samsu baru menerima surat yang berisikan kabar duka. Kayak goyangan. Surat itu berisikan berita tentang meninggalnya Nurbaya dan ibunya. Lalu Samsu Bari putus asa dan ia memutuskan untuk bunuh diri. Ia bergegas mengambil pistol miliknya dan ia menembakkan ke kepalanya. Ternyata Arifin sahabatnya mengikuti dia dari kejauhan dan Samsu dapat diselamatkan. 10 tahun kemudian Samsu pulang ke Padang dengan pangkat Letnan Mas. Pada saat itu ia menyembunyikan identitasnya karena sesungguhnya ia adalah Samsu Bari. Pada saat itu ia menjumpai dan memanggil Datuk Maringgi dan ditembaklah Datuk Maringgi oleh Samsu Bari.
dan dimakamkan di antara makam Nurbaya dan ibunya. Pada saat itu, Sultan Mahmud sangat menyesal dan telah menyia-nyiakan anak dan istrinya. Kemudian Sultan Mahmud sakit dan beliau meninggal dunia. Stop ya.